Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode berpikir Imam Abu Hanifah bagian yang kedua, bahwa ada transfer pengoperasian metode pemecahan. Maka peristiwa transfer of training atau pengoperan latihan itu artinya pelatihan pemahiran satu fungsi dalam satu lapangan, dan kegiatan itu akan menghasilkan kemahiran untuk menerapkan dengan sukses, dan fungsi tadi untuk memecahkan masalah yang berada di lapangan. Walaupun untuk kegiatan ini kemampuan tadi belum pernah dilatih sebelumnya, khususnya pengoperan latihan itu dimungkinkan, dan sepanjang metode pemecahan yang bisa diterapkan satu medan itu juga bisa terapkan pada medan atau lapangan lainnya. Dan salah satu contohnya adalah kemampuan analitis yang diperoleh orang karena ia terbiasa memecahkan soal-soal ilmu pasti dan dapat dimanfaatkan dan diterapkan untuk menganalisa permasalahan politik dan juga sejarah. Dan Imam Abu Hanifah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, adalah salah seorang yang mendalami ilmu kalam atau teologi sebelum beliau mendalami ilmu fikih. Dan ilmu kalam itu sendiri pada hakikatnya adalah ilmu yang berdasarkan pada kemampuan seseorang untuk menggunakan akal pikirannya. Kemampuan analitis beliau dalam menggunakan akal pikirannya tetap diterapkan beliau dalam mengeluarkan istimbat hukum fikih, sehingga beliau digelari Imam Ahlul Roksi karena beliau banyak memakai argumentasi akal daripada ulama lainnya. Contoh kasus adalah ketika beliau sering menggunakan hila syar'iyahnya dalam berbagai fatwa atau berbagai fatwa, terutama dalam masalah sumpah dan taklid. Suatu ketika seorang laki-laki bersumpah untuk mencampuri istrinya di siang hari pada bulan Ramadan. Sebagai jalan keluarnya, Imam Abu Hanifah melakukan hila dengan memfatwakan agar laki-laki itu membawa istrinya mengadakan perjalanan. Dalam keadaan musafir, laki-laki tersebut secara halal boleh mencampuri istrinya di siang hari walaupun bulan Ramadan, sehingga ia dapat memenuhi sumpahnya. Dan menurut hukum Islam, orang yang sedang dalam perjalanan memiliki rukhsah atau keringanan untuk tidak berpuasa. Dan kemampuan berpikir kritis dan menganalisis suatu persoalan tajam juga beliau tetapkan dalam penerimaan hadis, antara lain hadis ahad. Salah satu contoh adalah beliau menolak hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersihkanlah bejana salah seorang di antara kamu apabila dijilat anjing dengan 7 kali basuhan, dan basuhan pertamanya dengan tanah." Dan hadis ini ditolaknya karena dalam praktek Abu Hurairah sebagai perawi hadis itu
hanya membasuh bejananya selama atau sebanyak 3 kali. Hal itu menurut analisa, beliau menunjukkan ketidakbenaran hadis tersebut. Ketangkasan Abu Hanifah dan murid-muridnya dalam menganalisis suatu masalah dengan menggunakan ra'yu atau hasil berpikir semakin menambah luasnya permasalahan-permasalahan fikih, dan semakin seiring mereka mengadakan gambaran bermacam-macam persoalan serta mencari solusinya dari masing-masing persoalan itu yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh ahli fikih sebelumnya. Demikianlah kisah tentang metode berpikir Imam Abu Hanifah bagian yang kedua.